Baik Bapak Ibu, peserta webinar Insight Core volume 1 yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Setelah tadi Mas Dodi menyampaikan materi pertama terkait perencanaan, bisa jadi nanti materi-materi Mas Dodi yang dibahas tadi akan juga saya tambahkan sedikit. Sebelumnya perkenankan saya dan sekaligus memperkenalkan, nama saya Agustinus Sulistianto. Bapak Ibu akan menyampaikan paparan dalam webinar ini dengan tema, kalau tadi efisiensi pembangunan, maka tema saya adalah pengelolaan keuangan daerah dalam tingkat efisiensi dan akuntabilitas. Melalui kesempatan webinar ini Bapak Ibu, saya ingin berbagi pengalaman, berbagi perspektif, serta gagasan mengenai bagaimana tata kelola keuangan daerah itu dapat diarahkan pada prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Jadi ingin saya bawa dulu konsep besarnya terkait apa itu efisiensi, apa itu akuntabilitas, dikaitkan dengan khususnya pengelolaan keuangan daerah dalam rangka menuju kesejahteraan masyarakat, biar kita satu pemahaman dulu. Nah, saya ingin mengawali dulu dengan pendahuluan, yaitu bicara tentang paradigma baru terkait keuangan daerah, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terhormat, selama lebih dari 2 dekade ya, desentralisasi fiskal di Indonesia itu telah membentuk ulang tata kelola pemerintahan daerah. Jadi kalau kita ingat mulainya otonomi, itu kan melalui Undang-Undang 22 tahun 99. Jadi kalau sekarang tahun 2026 itu sudah 27 tahun yang lalu. Jadi kalau sebutannya 2 dekade itu nyaris 3 dekade Bapak Ibu. Nah, otonomi atau kewenangan luas yang diberikan kepada Pemda atau daerah Bapak Ibu, harapannya waktu itu adalah tujuan otonomi kan agar mendekatkan layanan publik semakin dekat. Kemudian mengurangi asimetri informasi, serta mendorong kemandirian ekonomi lokal. Jadi secara teoritis, Bapak Ibu, desentralisasi itu diharapkan bisa menciptakan kompetisi sehat antar daerah dalam menyediakan layanan publik terbaik. Jadi daerah-daerah yang otonom itu akan berlomba-lomba memberikan layanan publik sebaik-baiknya kepada masyarakatnya. Namun, gitu ya, realitas yang ada menunjukkan bahwa otonomi belum sepenuhnya sejalan dengan, tidak berbanding lurus dengan kemandirian fiskal yang kuat. Dalam menghadapi stagnasi tersebut, maka arsitektur keuangan publik semakin berkembang, kini bergerak menuju paradigma baru yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada akuntansi publik. Jadi, kebetulan Bapak Ibu sekalian, terkait regulasi pengelola keuangan daerah, perkembangan kemudian perbaikan itu saya masih ingat karena saya sendiri tukang ketiknya lah istilahnya. Dari mulai PP 105 tahun 2000, permennya itu Kepmen 29 tahun 2002, kemudian ganti Undang-Undang 32, PP-nya itu PP 58, permennya itu Permen 13, kemudian ganti PP 12, permen yang berlaku adalah 77. Ini adalah upaya memperbaiki stagnasi yang terjadi Bapak Ibu. Dan sekarang ini saya dipercaya kembali untuk melakukan revisi PP 12 tentang pengelolaan keuangan daerah, termasuk nanti merevisi konsep Undang-Undang 23-nya, khususnya terkait 3 aspek pembangunan, aspek keuangan daerah, dan aspek pengawasan daerah. Nah ini kita akan menuju paradigma baru. Sudah nyaris tiga dekade Bapak Ibu otonomi, tapi ternyata kebergantungan, jadi PAD Bapak Ibu, kapasitas fiskal Bapak Ibu itu tidak tumbuh, sehingga dalam melaksanakan otonomi itu untuk melaksanakan pendekatan pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, itu tidak bisa dilaksanakan karena untuk menggantungkan kepada PAD mandiri itu tidak
bisa dilakukan. Nah, ini yang terjadi, Bapak Ibu, ya. Jadi ini akan saya bicara terkait hal-hal itu. Baik. Jadi Bapak Ibu, posisi sekarang ini, kalau kita bicara stagnasi tentang kemandirian fiskal, ketika berotonomi sudah hampir 30 tahun, otonomi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita bicara tentang struktur APBD, kenapa pendapatan daerah itu nomor satu, kemudian baru TKD nomor dua, kalau zaman dulu dana perimbangan. Jadi sebenarnya filosofi otonomi itu di dalam instrumen pembangunan yang didanai melalui APBD, yang diutamakan itu adalah PAD, Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, ternyata kenyataannya TKD yang berasal dari pusat, Bapak Ibu sekalian, yang berupa DAU, DBH, DAK, dana desa, ternyata kalau kita rekap secara nasional, rata-rata itu ketergantungan daerah terhadap TKD itu nyaris 70%-nya, Bapak Ibu. APBD Bapak Ibu, rata-rata 70% TKD, sisanya baru pendapatan daerah. Oke, jadi perbandingan TKD dan PAD ini berbanding terbalik dengan semangat otonomi tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu, secara teori, jadi di dalam slide ini mungkin Bapak Ibu bisa ringkas bahwa postur keuangan daerah di Indonesia masih didominasi oleh ketergantungan tinggi terhadap transfer daerah TKD. Meskipun berperan penting di dalam pemerataan fiskal, jadi fungsi TKD itu Bapak Ibu adalah untuk pemerataan fiskal secara horizontal dan vertikal, pusat dan daerah dan antar daerah. Biar sama-sama daerah yang diawali dengan keuntungan geografis, keuntungan budaya dan sebagainya, keuntungan historis, sama-sama bisa untuk melaksanakan pembangunan. Nah, diharapkan seiring berjalannya waktu, nanti masing-masing daerah akan mandiri. Itulah mengapa kemandirian fiskal oleh Kementerian Keuangan, oleh BPK itu dijadikan sebagai ukuran bahwa sebuah daerah itu sehat atau tidak, Bapak Ibu. Nah, kenyataannya sampai sekarang ini, ternyata kebergantungan terhadap TKD itu masih besar sekali. Jadi, sekali lagi berbanding terbalik dengan harapan dari otonomi tadi. Apa akibatnya Bapak Ibu ketika kebergantungan itu tinggi? Nah, kalau kita lihat TKD, biasa Bapak Ibu di Pemda selalu menantikan yang namanya PMK dan KMK besaran TKD yang akan diterima. TKD ini Bapak Ibu sekalian adalah bagian alokasi dari APBN yang besarannya itu ditentukan berdasarkan undang-undang. Kalau berdasarkan Undang-Undang 33, misalnya sebagai contoh DAU, Bapak Ibu, itu dikunci bahwa DAU itu adalah 26% dari total pendapatan nasional. Jadi secara logika, semakin besar APBN, maka semakin besar DAU. Ketika DAU dengan formula distribusi yang tetap, maka otomatis setiap daerah itu, DAU kita pasti naik dari tahun sebelumnya. Bahkan di Undang-Undang 33 itu ada semacam komitmen antara DPR RI dan Presiden waktu itu, bahwa DAU sebuah daerah itu tidak boleh turun dari tahun sebelumnya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu sekalian, dengan paradigma baru ini, untuk biar daerah tidak terlena dengan TKD, maka besaran TKD ini kemudian yang dibatasi dengan angka 26% dari pendapatan nasional itu dihilangkan di Undang-Undang 1 HKPD. Ya. Nah, akibatnya Bapak Ibu, jadi saya tidak setuju dengan istilah pemotongan TKD. TKD-nya itu turun bukan karena dipotong, karena memang undang-undangnya sudah berubah paradigmanya, kan gitu ya. Jadi walaupun di naskah akademis Undang-Undang HKPD itu
menyebutkan, Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin lagi secara keuangan negara APBN itu mempertahankan porsi DAU itu adalah 26% dari total pendapatan nasional, maka dirubah sesuai dengan kemampuan keuangan. Nah, artinya bisa jadi nanti DAU itu di bawah 26% atau di atas 26% kebiasaannya. Nah, menentukan alokasi pagu nasional, Bapak Ibu sekalian, itu bergantung kesepakatan antara Presiden dengan DPR RI. Kebetulan, Bapak Ibu, untuk tahun pasca terbitnya Undang-Undang 1 atau pemberlakuan penghitungan TKD berdasarkan Undang-Undang 1, 23, 24, 25 sampai sekarang ini, setelah saya kalkulasi, kita evaluasi, ternyata memang jauh di bawah 26%. Bahkan tahun ini, 2026 itu jatuh di 337 triliun saja. Itu setara dengan hanya 11% dari total APBN. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu yang selama ini, ya kalau kita pukul rata saja, berarti kan ngedrop dari 26% ke 11% itu. Nah, kemudian Bapak Ibu selama ini juga Bapak Ibu mengambil uang alokasi untuk penggajian pegawai, TPP dan sebagainya sudah terlalu lama dininabobokan bahwa sumbernya adalah dari DAU. Sehingga ketika konsep DAU ini berubah, maka Bapak Ibu akan sedikit kelimpungan. Terutama apalagi, nah berikutnya, DAU yang dialokasikan Bapak Ibu, Undang-Undang 1 itu kemudian, kenapa kemudian daerah itu kok stagnan, tidak mau meningkatkan PAD, tapi justru mengandalkan TKD. DAU awalnya itu sifatnya block grant, jadi peruntukannya itu dibebaskan kepada setiap masing-masing daerah. Nah, masing-masing daerah itu karena apa istilahnya itu ya, perilaku yang sudah menjadi kebiasaan, ya sudah bahwa DAU itu ya fokusnya untuk belanja pegawai, untuk tunjangan tambahan penghasilan, kemudian nah berlomba-lomba untuk apa ya, mensejahterakan pegawai Pemdanya. Nah, itu diperparah Bapak Ibu sekalian dengan karena akhirnya daerah berlomba-lomba meninggikan TPP, akhirnya beberapa tahun terakhir diterbitkanlah bahwa besaran TPP itu harus mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, di dalam pelaksanaannya Bapak Ibu sekalian, itu tidak senormatif keinginan aturan. Jadi ada daerah karena sesuatu hal akhirnya bisa melejit tinggi, kemudian intinya seperti itu. Jadi besaran TPP, gaji, dan jumlah pegawai Bapak Ibu itu akhirnya tidak terkendali. Nah, itu satu sisi. Baik, nanti kita lanjutkan dibahas di slide berikutnya. Kita omongin dulu, karena porsi TKD itu menyentuh di angka 70% rata-rata dari total kekuatan pendanaan APBD masing-masing daerah, TKD ini bergantung sekali kepada yang namanya fluktuasi ekonomi. Akibat misalnya kenaikan harga minyak, kemudian pergerakan nilai tukar, penyesuaian suku bunga, mengakibatkan TKD itu dinamis, volatilitasnya tinggi sekali, mudah berubah, tidak stabil. Ya, nah kalau volatilitasnya tinggi, Bapak Ibu sekalian, maka ketidakpastiannya tinggi. Bagi daerah yang kemudian mengandalkan TKD-nya, maka ini bergantung kepada kondisi fluktuasi tadi. Nah, ini yang harus dicermati Bapak Ibu sekalian bagi daerah-daerah yang TKD-nya 70%. Tapi secara daerah Bapak Ibu sekalian, ya sudah hampir 80 bahkan 90% daerah-daerah kita itu bergantung pada TKD. Nah, dampaknya apa Bapak Ibu sekalian? Rasionalisasi anggaran drastis, proyek infrastruktur kritis, daya beli masyarakat terpukul, kan gitu ya. Ketika terjadi fluktuasi ekonomi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang menarik di sini, jadi saya juga
dulu menginisiasi terkait kenapa ada pilkada langsung. Jadi saya masih ingat di Undang-Undang 25 tahun 2004, penyusunan perencanaan itu yang akhirnya kita operasionalkan melalui Permendagri 54 tahun 2010. Kepala daerah itu dulu dipilih DPRD, kemudian di pilkada langsung mulai 2005 sebagian kepala daerah. Seorang kepala daerah akan terpilih ketika visi misinya itu hebat, secara konteks aturan seperti itu. Kemudian seorang kepala daerah akan terpilih ketika masyarakatnya percaya atas visi misi tersebut. Maka harapannya kepala daerah yang terpilih ini akan menjadi seorang kepala daerah yang inovatif. Inovatifnya apa? Jadi dia tidak hanya sekedar sebagai administrator, jadi dapat uang TKD sekian, dia kelola, dia bagi-bagi, kemudian dia anggarkan, gitu ya. Nah, harapannya kepala daerah yang terpilih ini adalah seorang kepala daerah inovator. Bagaimana kemudian seiring berjalannya waktu dia punya visi misi agar PAD atau kapasitas fiskalnya itu naik. Dan ini tidak terjadi, Bapak Ibu, sejak bergulirnya pilkada langsung tahun 2005. Jadi kepala daerah yang terpilih, menurut keyakinan saya dan berdasarkan evaluasi saya, itu hanya menghabiskan uang TKD. Gitu ya, tapi tidak kemudian mencoba, berarti PAD kita yang harus tingkatkan, itu belum kelihatan, Bapak Ibu. Inilah kondisi-kondisi yang terjadi saat ini. Nah, Undang-Undang 1 HKPD, Bapak Ibu sekalian, mengharapkan paradigma baru tentang keuangan daerah, menempatkan seorang kepala daerah sebagai inovator bagaimana PAD yang merupakan urutan pertama dari struktur APBD itu, orientasinya adalah meningkatkan PAD. Jadi kata kuncinya, Bapak Ibu, sebuah daerah itu dikatakan hebat, sehat, dan berhasil ketika TKD-nya kecil atau DAU-nya kecil. Karena konsep pemerataan itu, Bapak Ibu sekalian, semakin besar TKD, semakin besar DAU, maka daerah itu semakin tergantung, semakin gagal, kan gitu. Nah, fenomena yang terjadi sekarang, Bapak Ibu, pemerintah daerah atau daerah-daerah itu, khususnya pemerintah daerah, mengeluh ketika DAU kecil. Padahal kalau kita berpikir logika besarnya, semakin kecil DAU, maka daerah tersebut adalah semakin mandiri. Nah, ini maksudnya konsepsi berpikir, persepsi inilah yang harapannya harus kita sepakati bersama, gitu ya. Nah, kita tidak malu, bahkan fenomena pengen DAU besar, pengen TKD besar ini sudah menjadi sebuah kebiasaan yang dianggap lumrah, gitu. Malah berlomba-lomba supaya DAU-nya besar. Tetapi secara esensi sebenarnya daerah yang DAU-nya semakin besar, karena DAU ini dihitung berdasarkan celah fiskal, antara kapasitas fiskal dihadapkan dengan kebutuhan belanja, selisih celah itu, itulah yang disupport melalui TKD. Semakin lebar celah fiskal, semakin besar DAU. Semakin lebar fiskal berarti belanja dengan uang yang dia punya, pendapatan daerahnya, PAD-nya, itu selisihnya semakin jauh. Oke. Jadi dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, mari kita semua, teman-teman Pemda, baik dari Bapeda atau pengelola keuangan daerah, harus memahami ini, persepsinya harus kita dudukan seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ingin bicara tentang definisi efisiensi transformasi menuju spending better. Jadi konsepnya Bapak Ibu, Undang-Undang 1 itu adalah tidak lagi spending more, tapi spending better. Paradigma lama itu spending more, artinya Bapak Ibu yang penting realisasi. Makanya tadi di slide paparannya Mas Dodi di awal-awal zaman dulu Bapak Ibu, spending more itu bahkan dibentuk yang namanya tim percepatan penyerapan anggaran daerah. Jadi kerjaannya melaporkan serapan-serapan dari anggaran daerah. Kinerjanya bagaimana? Nggak peduli, yang penting serapan. Nah, secara teori ekonomi yang namanya bagaimana PDRB itu bisa tumbuh, PDRB bisa meningkat,
Nah, salah satunya memang spending government, belanja pemerintah. Dengan catatan, spending more atau serapan tinggi itu bagus ketika perencanaannya sudah berkualitas. Artinya serapan anggaran itu berbanding lurus dengan kinerja yang dicapai. Nah, selama ini yang terjadi posisi existing sekarang ini, Bapak Ibu, kita yakini bahwa kualitas perencanaan kita belum bagus. Kita belum punya ASB, kita belum punya standar struktur biaya kegiatan yang ideal itu seperti apa, sehingga banyak sekali kita temukan Bapeda, APIP, bahkan tim TAPD kebingungan bagaimana kemudian memverifikasi komponen belanja apa sih yang sebenarnya yang wajar untuk dimasukkan, terus kemudian besarannya berapa di dalam sebuah subkegiatan yang menghasilkan output tertentu. Makanya akhirnya, loh ini kok belanja barang jasanya betul banyak. Uang habis untuk hotel, akomodasi, uang habis untuk perjalanan dinas, sementara komponen belanja yang betul-betul menunjang output hanya sebagian kecil. Nah, artinya Bapak Ibu, spending better ini memang mau kita kedepankan sesuai dengan amanat Undang-Undang 1. Kemudian bagaimana kacamata pusat? Ya sudah, kalau begitu DAU Block Grant yang awalnya bebas itu kita kunci biar daerah tidak seenaknya. Maka dia kunci irmak. Apa kuncinya? Terhadap pelayanan dasar. Nah, Undang-Undang 1 waktu itu ya sudah, kalau pelayanan dasar ini kemudian dia kerucutkan kembali. Apa itu? Hanya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Gitu ya. Itu diirmakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu kita menentukan DAU, jadi menurut Undang-Undang 1 nanti Bapak Ibu saya juga sudah punya paparannya, mungkin di lain kesempatan akan saya paparkan bagaimana formula TKD ini digunakan untuk menghitung alokasi TKD. Secara singkat Bapak Ibu sekalian, setelah ketemu pagu nasional berapa DAU yang harus dibagikan, maka kemudian ketemu berdasarkan variabel-variabel pembagi sebuah daerah, berdasarkan luas wilayah, IPM, PDRP, indeks kemahalan, dan seterusnya, ketemulah angka total DAU sebuah daerah. Maka kemudian dari data-data yang direkap dari Bapak Ibu, berapa untuk pendidikan, berapa untuk kesehatan, berapa untuk infrastruktur, itulah belanja yang ditentukan peruntukannya, yang disebut spesifik grant, dikunci dulu. Sisanya baru block grant. Bapak Ibu sekalian, nah kalau sebelum Undang-Undang 1, Undang-Undang 33, ada yang namanya alokasi dasar. Jadi sebelum kemudian untuk belanja yang lainnya, alokasi dasar itu adalah belanja pegawai. Jadi sekecil-kecilnya DAU zaman dulu, Bapak Ibu, itu pasti cukup untuk membiayai pegawai, karena memang ada alokasi dasar dulu. Sementara Bapak Ibu, di Undang-Undang 1 tidak ada istilah alokasi dasar, yang ada adalah kebutuhan dasar. Dihitung berdasarkan belanja pegawai, tapi tidak disisihkan besarannya. Itu hanya sebagai bagaimana untuk menentukan proporsi sebuah daerah mendapatkan TKD. Jadi saya yakin akhirnya beberapa daerah teriak, Pak, ternyata DAU Blok Grant kami tidak sanggup mendanai belanja pegawai, apalagi belanja pegawai plus TPP. Berdasarkan rekap terakhir, Bapak Ibu, masih ada 300-an daerah ketika belanja gaji pengikat yang murni saja di luar TPP yang melampaui 30%. Jadi memang besar sekali kebutuhan pegawai. Oke. Nah, itu kita bicara tentang bagaimana semangat spending better ya dari Undang-Undang 1, Bapak Ibu sekalian. Jadi efisiensi bukan berarti memangkas tanpa arah, Bapak Ibu, ya. Melainkan memastikan setiap rupiah yang keluar dari kas daerah menjadi energi penggerak pembangunan. Setiap belanja harus punya daya ungkit, harus meninggalkan jejak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Ini yang disebut sebagai trilogi value for money, Bapak Ibu. Ya.
Jadi kenapa di Undang-Undang 1 kemudian belanja pegawai 30%? Karena harapannya kalau di atas 30%, maka belanja untuk pembangunannya nggak ada, kan gitu. Nah, kemudian belanja pembangunan yang 70% ini setelah dilihat kok banyak yang untuk barang jasa. Maka infrastruktur pelayanan yang 40% pun dikunci. Nah, itulah mengapa kemudian perjalanan dinas, seminar-seminar harus dikurangi, kan gitu ya. Itu naskah akademis atau pola pikir spending better, merubah paradigma lama dari spending more yang digadang-gadang oleh Undang-Undang 1. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak Ibu, Undang-Undang 1 ini terbit di 2022 dan beberapa kebijakan kewajiban untuk termasuk belanja mandatori itu 5 tahun setelah ditetapkan di tahun 2022, berarti jatuhnya di tahun 2027. Berarti 2027 ini adalah tahun jatuh tempo pemberlakuan bahwa daerah harus mengimplementasikan kewajiban untuk bagaimana belanja pegawai maksimal 30%, infrastruktur 40%, dan seterusnya, gitu ya. Baik, jadi tadi Mas Dodi sudah sampaikan video tentang pernyataan Pak Menteri Dalam Negeri. Kebetulan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, penyikapan terhadap pemenuhan 30%, itu saya juga sebenarnya yang memberikan advis bahwa bagaimana ini untuk mensikapi pemenuhan 30%, gitu ya. Jadi boleh melampaui 30%, nanti Kementerian Keuangan akan menerbitkan sebuah PMK dengan mempertimbangkan dari dua kementerian. Yang pertama adalah Menteri Dalam Negeri, dan yang kedua adalah Menpan. Nah, Menteri Dalam Negeri nanti akan melihat dari aspek tata laksana birokrasinya, kemudian Menpan dari ASN-nya. Artinya Bapak Ibu sekalian, solusi supaya menuju 30%, ya, dari kacamata Kemendagri, nanti Kemendagri akan mengevaluasi struktur organisasi di daerah. Jadi ujungnya nanti kalau masih dianggap terlalu gemuk adalah perampingan. Dinas itu nanti di merger, gitu ya. Nah, nanti kalau Menpan kaitannya dengan kewajaran jumlah pegawai dengan beban kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa variabel yang kami tawarkan, Bapak Ibu, bahkan Menpan beberapa hari yang lalu sudah melayangkan surat untuk meminta data-data dari kami, Bapak Ibu, data PDRB, IPM, kemudian indikator makro lainnya. Jadi nanti kebutuhan pegawai, formasi PNS, ASN di daerah itu akan disesuaikan berdasarkan variabel-variabel tadi. Kemudian nanti Bapak Ibu, pertimbangan TPP juga akan dilakukan berdasarkan klaster PAD. Jadi kalau PAD Bapak Ibu sekalian kebergantungannya masih 90%, berarti kalau cuma PAD-nya 10% dari total APBD, jangan harap kemudian peluang untuk dapat TPP jadi nanti biar tidak kontraproduktif Bapak Ibu. Semakin kecil PAD Bapak Ibu sekalian, semakin kecil berpeluang untuk mendapatkan TPP. Jadi karena kenapa? Karena TKD yang sebagian besar itu dari DAU, Bapak Ibu, peruntukannya kan sudah jelas bahwa DAU itu adalah sudah diimak, ya. Sementara yang blok grant-nya untuk gaji itu kurang lebih seperti itu. Tapi nanti konsekuensi dari tidak patuh terhadap ketentuan Undang-Undang 1 berakibat terhadap penundaan DAU. Tentunya kita semua tidak mau terjadi. Oke, jadi konsepnya tentang efisiensi, definisi efisiensi Bapak Ibu, sekali lagi spending better, ya. Setiap rupiah memiliki daya ungkit, kemudian harus memenuhi trilogi value for money, ekonomis, efisien, dan efektivitas.
Ekonomis adalah meminimalisasi biaya input tanpa mengorbankan kualitas. Artinya Bapak Ibu, kalau sebuah subkegiatan kemudian ada komponen belanja, maka komponen belanja itu barang-barangnya harus yang paling murah, tapi kualitasnya tetap terjaga. Makanya ada pengadaan barang jasa katalog, kemudian dan seterusnya. Jadi dipilih barang yang paling murah, tapi dengan spek dan kualitas yang terjaga. Bagaimana efisiensi secara operasional, Bapak Ibu? Jadi ketika kita menghasilkan sebuah output, sebuah kegiatan, maka inputnya itu harus rendah mungkin. Jadi kalau biasa misalnya subkegiatan apa ya? Subkegiatan diklat untuk 40 orang, ya. Biayanya 100 juta. Kemudian ternyata bisa dilaksanakan dengan dana 80 juta. Maka 80 juta itulah efisiensi. 100 kurangi 80 terjadi efisiensi 20. Jadi efisiensi dikaitkan input terhadap output. Nah, bagaimana dengan efektivitas? Efektivitas, dampak substansial masalah publik, penelitian masalah nyata. Selama ini Bapak Ibu kita kesulitan menghubungkan antara capaian output dan capaian outcome atau impact. Jadi kita terlena, ekonomis juga kita perhatikan, ketercapaian output juga harus kita kawal. Mengapa di penilaian dan evaluasi itu ada yang namanya tingkat capaian kinerja, tapi efektivitas juga jangan lupa. Jadi percuma saja outputnya itu dilaksanakan, tapi ternyata outcome-nya tidak tercapai. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian belum merupakan sebuah kebiasaan oleh Bapak Ibu di daerah dilakukan, apa sih pengaruh kegiatan ke program, apa sih pengaruh program ke sasaran. Jadi evaluasinya hanya sebatas level output saja. Nah, harapannya seperti yang disampaikan oleh Pak Dodi, di dalam evaluasi RKPD tahun 2025 yang akan digunakan atau disajikan di bab 2-nya penyusunan RKPD 2027, itu akan memberikan gambaran bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di 2027 yang pernah dilakukan di 2025 dengan pagu tertentu, dengan capaian output tertentu, itu akan menjadi baseline untuk perencanaan 2027. Jadi, dan itu tadi sedikit miss, Bapak Ibu, saya boleh cerita sedikit terkait tabelnya Pak Dodi tadi di Permendagri 86, karena tabel aslinya itu tidak seperti itu di Permendagri 54. Jadi Permendagri 86 tiba-tiba ditambah tahun berjalan. Nah, karena yang buat tabel tadi bukan saya, sehingga terjadi miss. Nanti bisa kita diskusikan letak salahnya di mana. Oke. Nah, baik. Ketika kita membahas efisiensi pengelolaan keuangan daerah, Bapak Ibu, basis regulasi yang berlaku adalah Undang-Undang 1 tahun 2022. Kemudian PP 12 2019 yang masih berlaku, kemudian kehadiran SIPD. Ini sebuah jangkar tata kelola keuangan daerah, Undang-Undang HKPD, PP 12 dan SIPD. Nah, sebenarnya kalau Undang-Undang HKPD kan sudah konsep paradigma yang betul-betul baru, spending better. Sementara PP 12 itu masih mengadopsi Undang-Undang 23 dan Undang-Undang 33 perimbangan. Tapi mau nggak mau, Bapak Ibu, pemberlakuan undang-undang ini sudah berlaku, artinya kalau kita bicara tentang basis peraturan, karena PP 12 yang baru dicabut, ya sudah, pengelolaan keuangan daerah tetap dasarnya PP 12. Nah, SIPD RI ini, Bapak Ibu, yang akhirnya kemudian, walaupun regulasi di atasnya belum menyesuaikan, tapi dalam implementasinya akhirnya terpaksa harus mengikuti dinamika aturan yang terkait yang sudah berubah. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bicara tentang bagaimana efisiensi pengelolaan keuangan daerah itu. Kita sudah punya ironis mengenai semangat otonomi, tapi realitanya tidak seperti itu. Nah, tantangan kita, Bapak Ibu,
Jadi regulasinya Undang-Undang 1 itu betul-betul sudah revolusioner, gitu ya. Kemudian SIPD sudah hadir, bahkan sudah diberlakukan se-Indonesia. Nah, menuju pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan berorientasi pada kesejahteraan itu masih banyak halangan, Bapak Ibu. Nah, halangannya apa saja, tantangannya apa saja. Jadi secara regulasi, teknis, SIPD sudah siap, tetap masih ada hambatan dan kenapa tidak jalan? Karena memang hambatannya itu ada di struktural dan kulturalnya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian warisan tata kelola lama, kebiasaan-kebiasaan lama, kemudian rigiditas anggaran, kekakuan anggaran. Nah, ini juga sebuah permasalahan saya mau soroti terkait kekakuan anggaran ini nanti, Bapak Ibu. Ya, konsistensi perencanaan penganggaran itu memang pada masa tertentu itu dibutuhkan. Karena waktu itu kita bingung apa yang direncanakan kok tidak dianggarkan. Dan yang dianggarkan ternyata tidak direncanakan. Maka era di mana konsistensi perencanaan penganggaran itu begitu menggebu sekarang ini, gitu ya. Nanti kita lihat apakah rigiditas, kekakuan, konsistensi itu masih valid untuk paradigma pengelolaan keuangan yang sudah modern ini. Ya, nanti walaupun jujur Bapak Ibu sekalian, bagaimana konsistensi perencanaan anggaran yang selama ini Bapak Ibu laksanakan itu juga berkat pemikiran saya kan gitu, karena mengadopsi ketentuan Undang-Undang Keuangan, Undang-Undang 25, kemudian Undang-Undang 23 sendiri, bahwa penganggaran KUA-PPAS disusun berdasarkan RKPD. Akhirnya kita maknai bahwa KUA-PPAS rancangannya itu harus sama dengan RKPD. Nah, sementara teori baru, tantangan baru kita kenal yang namanya, mungkin Bapak Ibu juga sudah praktekkan, ada yang namanya manajemen risiko. Nah, kebetulan manajemen risiko ini oleh Ditjen Bangda, kami juga diminta bantuannya untuk menyusunkan yang mana Bapak Ibu, manajemen risiko ini kenapa kemudian di dalam penerapannya, karena regulasinya belum duduk dan belum inline dengan regulasi konsep perencanaan penganggaran, maka implementasinya juga tidak maksimal. Salah satunya Bapak Ibu, manajemen risiko itu memastikan bahwa hasil identifikasi pemetaan risiko terhadap program kegiatan, subkegiatan tertentu yang dianggap paling berkorelasi terhadap pencapaian tujuan harus dipetakan risikonya. Gitu. Nah, ketika pemetaan risiko itu nanti berujung kepada RTP, Rencana Tindak Pengendalian, yang memungkinkan Bapak Ibu, seorang pemilik risiko, unit pemilik risiko, bisa berinovasi dan memodifikasi katakanlah subkegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Implikasinya di mana? Dia bisa menambahkan komponen belanja di luar apa yang sudah ada di Renja maupun RKA, ya, ataupun dia akan bisa menambahkan subkegiatan baru di luar yang sudah ada. Nah, sementara kalau kita bicara tentang rigiditas, kekakuan perencanaan penganggaran yang diatur, maka implementasinya akan dikatakan bahwa loh, ini kan regulasinya tidak mungkin. Oh loh, ini kan kegiatan siluman, padahal secara prosedur bagaimana manajemen risiko itu harus mewarnai setiap tahapan di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan, akhirnya tidak match dengan regulasi yang sekarang. Oke, jadi kemudian warisan tata kelola masa lalu, Bapak Ibu, cenderung Pemda-Pemda itu melaksanakan pengelolaan keuangan daerah itu berdasarkan perilaku masa lalu atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di daerahnya. Jadi kalau kita lihat dari salah satu contoh, Bapak Ibu sekalian, bagaimana APBD disusun itu ketika PAD kecil, kemudian TKD sudah fix dihitung, gitu ya, akhirnya pada mengandalkan dibiayai oleh Silpa. Nah, itu salah satu tata kelola warisan dari kebiasaan-kebiasaan lalu. Maka ke depan Bapak Ibu sekalian, kita harus berani untuk melakukan terobosan,
menghindari hal-hal seperti itu lagi. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang maksud saya tentang rigiditas atau kekakuan penganggaran. Jadi salah satu penyakit kronis APBD adalah kekakuan budget anggaran yang terkunci, Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya ruang fiskal yang sempit, seperti di dalam slide kita sebelumnya, kita bahas bahwa mayoritas penerimaan sudah terserap untuk belanja pegawai dan operasional rutin. Katakanlah belanja pegawainya 30%. Operasional rutin itu listrik, telepon, air, pemeliharaan, dan seterusnya, termasuk barang jasa, perjalanan dinas rutin, dan sebagainya, itu sudah sampai 70% dari kapasitas APBD. Akibatnya jadi belanja modal itu, Bapak Ibu, kalau kita lihat kekakuan cara penganggaran Bapak Ibu di daerah, dianggap sebagai sisa-sisa anggaran saja. Jadi penuhi dulu nih belanja pegawai, tambahan penghasilan, yang rutin-rutin itu, baru sisanya belanja modal. Maka bisa kita lihat dari konsep RKPD yang tahun 2027 ini, yang saya cermati, nasib belanja modal itu walaupun ada seruan dari Undang-Undang 1 bahwa wajib 40%, akhirnya posisinya hanya sisa-sisa dari belanja rutin dan operasional ini tadi, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau belanja modalnya rendah, padahal kita yakin belanja modal itu sebagai modal pembangunan, malah terpinggirkan, justru melumpuhkan kemampuan daerah membangun infrastruktur dasar dan menarik investasi. Tujuan kita tadi kan kemandirian fiskal, kita ingin menggeser dari porsi TKD lebih besar ke PAD. Bahan dasar supaya PAD-nya meningkat, salah satunya adalah belanja modal, bentuknya investasi maupun belanja modal aset tetap. Nah, karena terpinggirkan, itulah mengapa Bapak Ibu sekalian, PAD kita dari tahun-tahun akan stuck. Tuh, ini jadi strategi ini, Bapak Ibu, perubahan dari belanja rutin lebih besar belanja modal, memang tidak disukai oleh Bapak Ibu di Pemda, baik dari skala pimpinan tertinggi maupun teman-teman sebagai pelaksana di bawahnya, ya, karena kalau perjalanan dinas, kemudian nginep di hotel, itu kan langsung dinikmati oleh Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, kemudian lagi lebih parah, manajemen kas yang lemah menambah beban. Kas daerah mengendap di bank, serapan anggaran tersedat. Ironis Bapak Ibu. Jadi anggaran kita itu ketika nyusun APBD, RKPD, itu cenderung berlomba-lomba berebut anggaran. Tapi ketika anggaran sudah ada, sudah dapat, kok nggak dilaksanakan? Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa introspeksi gitu ya. Ngaku daerahnya kurang uang. Tetapi kalau kita teliti setiap tahun, kok ada anggaran sisa? Nah, ini yang kemudian harus kita cari nih, penyebabnya di mana. Nah, salah satunya sudah kita coba root cause-nya itu udah kita identifikasi. Pertama adalah ketidakserasan jadwal transfer pusat dan lambatnya pengadaan SKPD. Gagal lelang, terlambat lelang, kemudian uang yang datang dari pusat itu terlambat, apalagi sekarang itu ada yang namanya sisa kurang bayar atau sisa salur yang ditunda, yang jatahnya 2026 ini beberapa daerah dapat, yang kepastiannya itu kapan turunnya juga belum ada informasi pasti, sehingga kemudian ini berpeluang membuat tidak terserap atau menjadi silpa. Sementara ketika Bapak Ibu merancang RKPD dan APBD mengklaim bahwa uangnya kurang, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya penyebabnya ASB lemah, ya. ASB lemah, kemudian transaksi non tunai belum optimal. Nah, semakin metode pembayaran itu kan cashless sekarang ya, yang harapannya. Nah, akibatnya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika belanja modal ini porsinya berkurang justru lebih banyak kepada belanja operasional, maka infrastruktur dasar tidak memadai.
biaya logistik tinggi, kemudian juga menyebabkan menghambat arus modal dan investasi swasta. Oke, ini terkait dengan kekakuan anggaran. Bagaimana kita digiring dulu, belanja wajib mengikat utama dulu. Nah, setelah itu dipenuhi, sisanya berapa? Sisanya belanja modal. Nah, beririsan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dodi di pertama tadi, yang berikutnya Bapak Ibu, ketika kita akan melakukan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, kita bahas dulu ini tentang hubungan perencanaan dan penganggaran. Sinkronisasi pembangunan di Indonesia itu bukan sekedar prosedur administratif, Bapak Ibu. Sementara sekarang ini kita terjebak ke prosedur administratif. Tadi sudah tergambar oleh Pak Dodi, gitu ya. Kita sibuk bagaimana mendukung Pro SN, kita sibuk bagaimana melakukan tagging terhadap apa itu prioritas dan seterusnya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, filosofi tentang pusat dan daerah ini berdasarkan Undang-Undang RPJPN tadi disebut Pak Dodi. Tapi bagaimana Bapak Ibu antara pusat dan daerah itu konsistensi visi nasional dan lokal itu terhubung. Jadi kalau visi nasional apa? Indonesia Emas 2045, maka itu harus terhubung ke daerah. Secara administrasi ada RPJPN dan RPJMN. Itu harus turun menjadi RPJMD dan RKPD. Nah, kita itu terjebak, Bapak Ibu sekalian, menurunkan RPJPN nasional, RPJMN nasional ke dalam dokumen RPJMD dan RKPD itu hanya kepada sebatas narasi-narasi atau kalimat-kalimat saja, tetapi secara esensi justru tidak terhubung. Dalam prakteknya, Bapak Ibu, nah, seorang janji politik seorang kepala daerah itu sering berbeda dengan prioritas strategis nasional, maka tidak terhubung. Jadi intinya begini, Bapak Ibu. Kalau kita bicara RKPD, RKPD ini kan penjabaran dari RPJMD. Tetapi ketika menyusun RKPD, kita berpedoman pada RKP dan RKPD provinsi untuk RKP kabupaten kota. Kalau teman-teman sering mendapatkan pemahaman, Pak, otomatis kalau visi misi itu pasti mendukung RKP. Ternyata belum tentu, Bapak Ibu. Maka di beberapa daerah itu agak kebingungan. Ketika uang kami terbatas, bagaimana kita bisa melakukan efisiensi? Mana yang kami dahulukan? Melaksanakan visi misi kepala daerah, mendukung prioritas nasional, atau prioritas provinsi. Nah, ini yang belum ada pernyataan formal dalam bentuk perdum RKPD atau apa itu, ya. Karena uang itu sudah habis, Bapak Ibu sekalian, DAU untuk Blok-Grand dan IMAK sudah ditentukan di arahannya. Nah, kemudian kalau sebagian itu visi misi, tapi pada saat yang bersamaan juga harus mendukung prioritas nasional, dari mana kita membaginya. Kemudian Bapak Ibu, problem kedua adalah ketika daerah harus mengakomodir target pusat. Ini kan yang terjadi, Bapak Ibu, kalau kita bicara tataran praktis saat ini, waktu RPJPN disusun itu tahun sebelum presiden terpilih, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian Undang-Undang 1 itu pun itu tahun 2022. Ya. Skemanya berbeda dengan kondisi yang sekarang, Bapak Ibu. Waktu itu belum ada yang namanya TKD itu bayangannya bakal sekecil ini. Makanya waktu RPJPN ditetapkan, enak saja bahwa target nasional itu secara imperatif, baik jenis indikator maupun angkanya, itu disetel dari pusat. Tapi bagaimana dengan uangnya? Uangnya tidak disetel, karena ternyata yang dibagi itu hanya targetnya. Pembagian uangnya itu tidak dibagi berdasarkan target. Ini juga menjadi problem Bapak Ibu di daerah. Nah, kemudian Bapak Ibu, realita tersebut, permasalahan tersebut, teman-teman Bangda, Ditjen Bina Bangda, akhirnya ya solusinya gimana? Lakukan melalui Rakortek Bank. Jadi penyelarasan kembali target-target tersebut. Ini juga menjadi problem Bapak Ibu terkait target. Jadi penentuan target RKPD itu kalau berdasarkan perencanaan,
menggunakan baseline hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya. Pengalaman tahun sebelumnya dijadikan sebagai dasar untuk merencanakan dan menentukan target berikutnya. Sudah jelas daerah tersebut targetnya jeblok, berarti target ke depannya pun kurang lebih baik sedikit dari target yang tidak tercapai. Tapi kenyataannya Bapak Ibu sekarang nanti kemarin dengan Mas Dodi juga, ternyata Pak Dirjen itu menginginkan bahwa target yang dipasang di RKP di provinsi itu adalah sesuai dengan target yang sudah diarahkan oleh Bappenas, angkanya, atau sesuai dengan rakertek bank yang disepakati. Nah kemudian karena provinsi juga dipatok oleh nasional, maka dia akan mendistribusikan ke kabupaten kotanya sesuai dengan jatah dia. Nah sementara daerah ketika merencanakan berdasarkan Permendagri 86, ini agak kebingungan. Kan kami merencanakan target itu berdasarkan evaluasi. Gitu ya. Jadi ini ada yang agak miss terkait sinkronisasi pusat dan daerah berkaitan dengan regulasi terkini yang ada saat ini existing dengan konsep yang ideal berdasarkan semangat Undang-Undang 1 HKPD tadi Bapak Ibu. Pak Agus, Karena mohon maaf, ya. Pak Agus untuk sekedar mengingatkan untuk waktu sisa 5 menit lagi untuk waktu pemaparannya. Oke, sisa Ya, 5 menit ya. lagi. Berarti baik. Jadi itu terkait sinkronisasi pusat ada masalah Bapak Ibu. Nah, kemudian semangat Undang-Undang 1 bagaimana menggeser porsi TKD ke PAD, maka salah satunya adalah bagaimana memperlakukan konsep opsen pajak ini Bapak Ibu. Ya. Nah, opsen pajak ini memang akhirnya juga terjadi dilema Bapak Ibu. Ya. Jadi jebakan ketergantungan TKD adalah membuktikan supaya PAD naik, kemandirian fiskal juga naik. Nah, ironisnya Bapak Ibu, upaya menggali pajak lokal itu selalu menjadi dilema. Jadi bagaimana menaikkan penerimaan tanpa mematikan daya beli, merusak iklim investasi, dan mendorong modal lari ke daerah tetangga. Jadi tadi disebutkan oleh Mas Dodi, daerah-daerah berlomba-lomba menaikkan PBB untuk menggenjot pajak. Jadi multiplier efeknya, ketika pajak tinggi di sebuah daerah, maka investasi juga akan lari ke daerah lain. Tapi kalau tidak ditinggikan pajaknya, maka PAD-nya kurang. Itu salah satu dilemanya. Nah, kemudian tentang opsen pajak ini, memang setelah kami perhatikan, Bapak Ibu, misalnya contoh untuk pajak PKB saja. Jadi pajak PKB itu semangatnya si wajib pajak, si pemilik mobil dengan pola opsen dan tidak opsen, mestinya pajak yang dia bayarkan itu sama. Karena yang membedakan Undang-Undang 1 adalah hanya pembagiannya saja. 66% lari ke kabupaten kota, kemudian sisanya ke provinsi. Tapi ternyata setelah dihitung, banyak teman-teman pemilik kendaraan itu ngeluh, Pak, dengan dia berlakukan opsen, kenapa bayar pajak saya lebih mahal? Nah ini, nah kemudian wah, kalau di DKI enak karena nggak ada kabupaten kota, jadi PKB-nya tidak berubah betul. Akhirnya semua mobilnya didaftarkan jadi plat B semua. Nah, Undang-Undang 1, Bapak Ibu sekalian, wah kalau begitu nggak bisa ini, jangan-jangan nanti semua mobil platnya B semua, biar pajaknya tidak terlalu besar. Nah, di Undang-Undang 1 itu, Bapak Ibu, akhirnya sebuah kendaraan itu berplat mobil di luar KTP yang bersangkutan itu maksimalnya 2 tahun. Nah, apakah di tempat Bapak Ibu sudah dilakukan pemilik kendaraan itu antara kendaraan platnya dengan KPT-nya sudah sesuai? Karena harapannya biar adil Bapak Ibu, ya berapapun kendaraan yang ada di wilayah kabupaten kota, maka pajaknya adalah haknya kabupaten kota itu. Kalau logika sederhananya, mobilnya yang lalu lalang di jalan kabupaten tersebut, kok bayarnya ke Pemda yang lain. Jadi meningkatkan PAD memang akhirnya, meningkatkan PAD untuk mengimbangi TKD, salah satunya adalah mengutamakan pajak. Nah, bagi daerah-daerah yang seolah-olah buntu, bahwa PAD kami cuma itu Pak, dipaksa berapapun cuma itu. Nah ini yang karena kita berpikirnya hanya jangka pendek 1 tahunan saja. Di dalam semangat Undang-Undang 1 ini
penyelesaian supaya mendorong kemandirian fiskal memang tidak hitungannya tidak tahunan, tapi jangka panjang. Cuma masalahnya kembali lagi ke kultural termasuk warisan tata kelola lama, Bapak Ibu. Jarang sekali kita temukan seorang kepala daerah yang berpikir visioner. Jadi misalnya susah-susah di depan, kemudian tapi banyak kepala daerah akhirnya berpikir, nanti yang nikmati adalah kepala daerah berikutnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kira-kira yang menghambat peningkatan PAD. Di absen, oke ini maksimal absen. Bagaimana strategi pengelolaan keuangan yang efisien, Bapak Ibu? Ya, untuk mendobrak belenggu kekakuan anggaran, paradigma spending better tidak boleh berhenti sebagai jargon. Jadi tidak hanya belanja berkualitas, spending better, belanja berkualitas. Tapi pemerintah daerah harus dituntut berani mengadopsi manajemen strategis yang harus menyentuh akar persoalan, menambah metodologi perencanaan jangka menengah, membangun sistem ekstensi berbasis kinerja, presisi, dan membawakan arsitektur digital. Ini harus mengarah ke sana, Bapak Ibu. Nah, bagaimana perencanaan jangka menengah? Salah satu penyakit yang, bukan penyakit, hal yang masih AB dilakukan oleh Bapak Ibu terkait penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah atau konsep KPJM. Jadi di Undang-Undang Keuangan Negara, di PP 12 Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja itu dilakukan melalui pendekatan KPJM, penganggaran terpadu, kemudian penganggaran berbasis kinerja. Ini pun belum maksimal, Bapak Ibu. Jadi salah satu kelemahan paling kronis di tata kelola keuangan tradisional, saya sebut Bapak Ibu, adalah sindrom perencanaan miopia atau penganggaran yang berorientasi pada 1 tahun berjalan. Jadi perencanaan penganggaran itu hanya fokus mikirin RKPD dan APBD pada tahun ini, tidak peduli tahun depan. Nanti alasannya tahun depan itu kita pikirkan nanti. Maka Bapak Ibu, di format-format perencanaan penganggaran kita, RKPD, KUAPPAS maupun RKA dan APBD, itu selalu kita cantumkan N+1. Ya. Nah, konsep N+1 itu bayangan berapa harus dianggarkan tahun berikutnya, walaupun secara konsep yang namanya medium term expenditure framework itu atau KPJM, itu konsepnya adalah 3-5 tahun. Nah, waktu itu kita tawarkan kalau begitu N+1, N+2, N+3, N+4. Itu harus tergambarkan di dalam perencanaan penganggaran kita. Cuma Bapak Ibu di daerah waktu itu mengeluh, Pak, kalau N+1 aja bingung, apalagi sampai N+4. Nah, karena kemudian abai konsep KCM ini, akhirnya abai seterusnya, Bapak Ibu. Sehingga N+1 itu di instrumen kita, baik di SIPD, di perencanaan penganggaran manual, akhirnya tidak ada satu orang pun yang kemudian memberikan informasi N+1 forward estimate itu dihitungnya seperti apa sih perakiraan maju. Nah ini seperti yang Mas Rudi sampaikan tadi, nanti akan dari revisi 86, termasuk karena saya juga mengomandani revisi PP 12. Bapak Ibu tahu bahwa PP 12 itu adalah ujung dari proses perencanaan, proses hulunya perencanaan, maka mau nggak mau Bapak Ibu konsep perspektif yang kami sampaikan ini salah satunya nanti harus diadopsi pada saat merevisi 86. Baik, itu karena waktunya habis, karena biasanya kalau saya paparan itu harusnya 10 JP Bapak Ibu. Nah, ini peran APIP oke. Mau langsung kesimpulan aja dulu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang efisiensi pengelolaan keuangan daerah, yang ingin kami sampaikan adalah terkait bahwa ya, mana yang mau saya kutip. Kedua terakhir. Oke. Jadi Bapak Ibu, yang pertama tadi
lupa nih, eskalasi pembiayaan. Jadi Bapak Ibu, karena waktunya sudah mepet, jadi memang paparan ini atau menjelaskan konsep tentang perspektif ini butuh waktu lama ya. Jadi untuk fondasi utama perbaikan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, maka daerah itu harus butuh tata kelola keuangan daerah yang unggul. Kemudian butuh juga komitmen politik, kedewasaan politik. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, di daerahnya itu semakin bagus kualitas pilkada, semakin bagus menghasilkan seorang kepala daerah, maka itu menjadi komponen termasuk DPRD-nya, Bapak Ibu. Kemudian integritas sistem aturan. Nah, integritas sistem aturan ini nanti harus ada harmonisasi komitmen strategis terpadu antara eksekutif pemerintah daerah, masyarakatnya, kemudian sistem digitalnya, DPRD-nya legislatif sebagai kontrol politik. Tadi sudah dibahas bahwa Pokir pun sudah bergeser, Dewan pun aturan main ketika mengawal pengelolaan keuangan daerah atau di perencanaan juga belum duduk, maka nanti PP 12 Tatip Dewan juga harus direvisi, termasuk 86-nya. Nah, kemudian sudah ada pengawas internal, ya. Maka penegakan disiplin ini, Bapak Ibu, nanti harus diberikan semacam reward dan punishment. Jadi biar Bapak mekanisme tata kelola yang semakin baik ini, bagi yang sungguh-sungguh ingin menjadi lebih baik, biar tidak kecewa. Karena selama ini Bapak Ibu yang terjadi adalah misalnya kejelasan jenjang karir, jadi kita kerja keras kok honornya sama, ketika kita kerja lebih capek kok kemudian tunjangannya sama, itu juga yang membuat perbaikan tata kelola keuangan ini menjadi terhambat. Nah, efisiensi sejati Bapak Ibu, maka perencanaan itu harus bervisi tajam. Terus ketika mengeksekusinya dia harus transparan. Kemudian pengawasan juga multilapis yang tegas, mulai dari internal APIP, kemudian ketika kabupaten kota dievaluasi oleh provinsi, sebagai wasit jika juga harus tegas. Maka ujungnya adalah mesin penggerak kemajuan, perbaikan layanan, dan kemampuan yang eksklusif. Tapi dalam mencapainya ini butuh waktu lama, tidak kemudian paradigma ini kita terapkan di tahun ini juga hasilnya akan dirasakan. Baik, Bapak Ibu, demikian paparan yang bisa kami sampaikan. Semoga gagasan dan perspektif yang saya bagikan dapat menjadi inspirasi sekaligus pijakan nyata bagi kita semua dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif berorientasi pada kesetaraan. Sekali lagi terima kasih. Salam hormat dari saya, Agustinus Sulistianto. Waktu